Inilah kisah Banjaran Gatotkaca, mengisahkan kisah singkat tentang kehidupan sang Raden Gatotkaca Satrio ing Pringgodadi, putra dari Raden Werkudara dan Dewi Arimbi. Bagaimana kisahnya? Langsung kita ke ceritanya. Alkisah diawali di kerajaan Ngamarta di Kasatriyan Jodipati. Suasana prihatin dan hikmat. Raden Werkudara bersimpuh memangku istrinya tercinta, Dewi Arimbi, yang baru saja melahirkan putra pertamanya. Tetapi anehnya, tali pusarnya tidak bisa putus, walaupun dengan gaman setajam apapun. Ribuan cara sudah dilakukan, tetapi tetap gagal. Raden Arjuna datang setelah bertapa mendapat pusaka Kunto Wijaya Danu, tapi hanya sarungnya. Wah, ya Allah, Gusti Kang Akarya Jagat, mengapa anakku lahir dalam keadaan tak lazim, ya Allah? Segala gada dan senjata, bahkan kuku ponconokoku tak mempan memutus tali pusarnya. Wah, apakah ini pertanda ia akan menjadi beban bagi bumi ini? Wah, sabar Kakang Mas. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Aku baru saja turun dari pertapan dan membawa isyarat dari langit. Namun takdir memang rahasia Tuhan. Aku hanya berhasil mendapatkan sarung pusaka senjata Kunto Wijaya Danu dari tangan Adipati Karna, sementara isinya diambil oleh Narpati Basukarno. Saya sudah berusaha bertanding perang melawan Kakang Ngawonggo, tapi apa daya, Allah telah menakdirkan saya hanya mendapatkan sarung pusaka Kunto Wijaya Danu Kakang Werkudara. Wah, Janaka, apa gunanya kayu sarung senjata untuk memotong tali pusar? Kakang Mas, jangan meremehkan wadah. Kadang hikmah itu ada pada bungkusnya. Mari kita coba dengan bismillah. Raden Arjuna pun mendekatkan sarung kayu itu ke pusar Tetuko. Ajaibnya, tali pusar putus, namun sarung senjata itu justru masuk mukso ke dalam pusar bayi Tetuko. Aku akan mencobanya, Kakang Mas. Yo, coba. Kalau gagal, kamu yang akan aku beri pelajaran. Injih, Kakang Mas. Deng 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 deng. Berhasil, Kakang Mas. Wah, alhamdulillah, sudah berhasil. Tali pusarnya sudah putus. Tetuko, anak lanang, anak bagus. Ya, alhamdulillah kamu sudah bisa putus tali pusarnya, Le. Syukur pada Gusti Allah yang telah memberikan nikmat. Cup ora, nggak usah menangis, nak, nggak usah menangis. Arjuna berbisik kepada Bima. Kakang Bima, ini adalah takdir. Sesuatu yang masuk ke tubuhnya akan menjadi titik lemahnya di hari tua nanti. Hal ini mengajarkan kita bahwa sehebat apapun manusia, la haula wala quwata illa billah, tiada daya yang sempurna selain dari daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pasti punya titik nadir agar tidak sombong di dunia, Kakang Werkudara. Wah ya,
Arjuna, terima kasih. Nanti kamu saya kasih hadiah. Hadiah menopo Kakang Mas? Wis kamu tinggal pilih. Di Jodipati ada banyak perawan. Monggo kamu bisa pilih. Mau tambah istri juga boleh. Kali ini aku merestuimu. Terima kasih Kakang Mas, tapi saya sudah punya banyak lagi pada rebutan. Kadang saya bingung untuk menghadapinya satu persatu. Ya, kalau tidak mau istri lagi ya situ. Di sana ada warungnya Mbak Yayu, nanti tak traktir kopi Janoko. Injih Kakang Mas, kula sendika dawuh. Prahara di Kayangan, serangan dari Prabu Kala Pracuna. Suasana Kayangan menjadi kacau balau, geger Suralaya. Prabu Kala Pracuna datang ingin menggantikan tahta dari Sanghyang Bathara Guru untuk menduduki tahta Kayangan Junggring Saloka. Para dewa bingung, tunggang langgang karena kalah melawan Prabu Kala Pracuna. Langsung kita ke ceritanya. Dewa, mana bidadari yang engkau janjikan? Jika tidak engkau berikan, Kayangan ini akan kubuat rata dengan tanah. Aku tidak takut pada siapapun. Walah merkencong waru dayong pak pong. Pracuna, kesombonganmu melampaui batas langit. Kamu merasa paling kuat. Ingat, di atas langit masih ada langit. Kekuasaanmu itu hanya titipan Pracuna, yang bisa dicabut dalam sekejap mata oleh sang pemilik kerajaan langit atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini dewa sedang kehabisan jago. Aku akan mencari jago. Kalau kamu berhasil mengalahkan jago, ya Kayangan Junggring Saloka akan menjadi milikmu, dan kamu akan mendapat bidadari yang engkau inginkan, Kala Pracuna. Wah ya, Tara Narada, aku tunggu siapa yang akan menjadi jago dari para dewa. Adi Guru, injih Kakang Narada. Aku pamit dulu ya Adi Guru ya. Hati-hati Kakang Narada. Merkencong waru dayong pak pong mbok bolong kali jote sapa sing gawe? Harimbi. Iya Bathara Narada, hormatku kepada Bathara Narada. Ya, baktimu sudah saya terima Harimbi. Saya punya tugas khusus untuk anakmu Harimbi, si Jabang Tetuka. Injih tugas menopo Bathara Narada? Saat ini Kayangan Junggring Saloka sedang dalam prahara. Gara-gara ada raksasa Kala Pracuna naik ke Kayangan Junggring Saloka, meminta agar tahta dari Kayangan diberikan kepadanya. Para dewa sudah kalah tunggang langgang. Sekarang tak minta anakmu si Jabang Tetuka, putra dari Raden Werkudara, untuk menjadi jago di Kayangan Dewi Harimbi. Oh, mohon maaf Sang Bathara Narada, tetapi anak saya ini masih kecil, baru lahir, baru dipotong pusarnya. Apa mungkin bisa mengalahkan raksasa yang bengis? Bahkan para dewa pun tidak sanggup untuk melawan para raksasa itu, Sang Bathara. Sudah garisnya, Harimbi. Semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terjadi. Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Baiklah Bathara, sekarang aku pasrahkan putraku kepada Sang Bathara Narada. Wah, ya. Cucuku Tetuka, engkau akan kubawa ke Kayangan Junggring Saloka. Pamit ya Harimbi. Injih kula. Terima kasih Sang Bathara Narada, aku titip anak saya. Ya. Kamu di sini sambil berdoa. Semoga diberi kelancaran.
Inje Sang Betara, tidak mampir dulu. Ini aku pesenin kopi di warungnya Mbak Yayu. Udah, nggak usah. Aku mau langsung berangkat, ini sedang bahaya di Kayangan. Iya, terima kasih Sang Betara.